Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tajani. Ila hadrati Syekh Syekh Ahmad Al-Khair Ar-Radi Al-Tajani radhiyallahu. Wa ila hadrati jami' khalifatihi wal muqaddamihi wa ikhwanihi wa ahbabihi min at-tariqati Tajani radhiyallahu ajma'in. ببركة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabat-sahabat langkah santri yang mana semoga Allah terus merahmati dan memaafkan segala kekhilafan dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita di setiap waktu keadaan. Segala puji bagi Allah dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita kembali dalam kajian surah gambaran ya. Yang mana kemarin kita telah menjelaskan takwa, lalu kita menjelaskan secara singkat tentang syariat, tarekat dan hakikat. Karena memang rukun agama itu ada 3 itu. Iman, Islam, ihsan. Yang mana semuanya itu nggak bisa dipisahkan. Iman aja, Islam aja, ihsan nggak bisa. Oke, kalau ditanya rukun agama ada berapa? Ada 3 tuh. Yang pertama rukun iman. Iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, hari kiamat dan qada dan qadar. Lalu rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Lalu rukun ihsan ada berapa itu? Rukun ihsan ada 1. Apa itu? Beribadahlah kamu seakan-akan kamu menyaksikan Allah. Bila tidak bisa, maka beribadahlah kamu yakini bahwa Allah selalu melihat kita. Ini rukun ihsan. Nah, segala hal ini kan ada pengamalannya dalam konsep zahir dan batin. Sehingga kajian surah ini menggugah hati kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui madrasah thariqah. Kenapa sih harus melalui madrasah thariqah? Ya agar kita jadi wali Allah. Nah, saya nggak mau jadi wali Allah. Wali Allah itu hanya ungkapan. Wali, al-wali itu kan nama Allah itu, nama asma Allah itu al-wali. Nah, wali itu bukan berarti kamu merasa wali. Makanya ketika ada orang, ya kamu kenapa masuk thariqah? Agar kamu jadi wali. Kayak gitu. Nah, iya memang iya kita pingin jadi wali itu. Maknanya bukan apa? Kalau ada orang, kamu kenapa kamu masuk thariqah? Enggak. Jadi wali ketinggian. Oh, itu orang yang sombong, sejatinya itu orang yang sombong. Kita itu al-wali itu asma Allah itu kok. Makanya kewalian itu bukan pada fisik zahir manusia. Kewalian itu berada di dalam ruhaniyah setiap manusia. Makanya wali itu adalah seorang hamba yang sampai kepada wilayah abdullah, hamba Allah,
Lalu di wilayah itu dia dianugerahi akhlak-akhlak robaninya, dermawan, ikhlas, sabar, syukur. Lo kok kayak gitu nggak mau? Makanya kita masih memahami agama itu berulang kali apa anda ungkapkan bahwa kita nih masih memahami agama itu secara konsep zohir aja. Kebanyakan ngaji nguping kita itu. Makanya ayo sahabat-sahabat semua, kita duduk di hadapan seorang mursyid dengan penuh sami'na wa ta'na secara zahir dan batin, agar kita ini masuk dalam wilayah Abdullah, itu hamba Allah, al-wali Allah, wali Allah itu. Karena wali itu cahaya ruhaniyah itu. Makanya seorang wali itu gak pernah merasa dirinya wali itu. Kenapa? Karena dia masih terus merasa dirinya bahwa aku ini manusia yang harus terus memohon ampun kepada Allah. Makanya ungkapan kajian kita yang kemarin itu bahwa baginda Nabi saja yang telah dijamin masuk surga dan diampuni segala dosanya dari awal sampai akhirnya besok, itu masih beribadah. Lalu Rasulullah mengungkapkan bahwa kenapa aku itu beribadah, karena aku itu menjadi hamba syukur. Nah, syukur itu akhlak robani ya. Makanya Rasulullah itu sempurna kamil secara zahir dan batin. Nah, kita ngikuti sunnah baginda Nabi secara zahir ya. Tapi sunnah baginda Nabi secara batin jauh banget kita ini. Makanya kita masuk ke dalam madrasah thariqah itu agar kita bisa ditarbiyah, dididik oleh seorang mursyid untuk masuk ke dalam wilayah Abdullah, hamba Allah. Nah, kita hamba Allah ya masih bohong, nggak ada duit kita puyeng kan, berarti masih hamba uang, hamba duit. Kena musibah aja kita galau, berarti kita masih hamba musibah. Kita digibah sama tetangga aja masih marah, kita masih hamba gibah. Kita ini masih hamba-hamba yang dari Tuhan yang keluar dari amarrah. Makanya makna amarrah itu amar tuh perintah. Jadi amarrah itu bukan orang yang dikit-dikit marah, enggak. Amar itu sebuah dorongan, sebuah kekuatan, sebuah perintah yang membawa zahir kita ini kepada hal yang buruk. Makanya dididik nafsu amarah kita ini. Kenapa? Karena kita bukan seperti para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu ketika dia lahir, dia dianugerahi itu nafsu lawamah. Makanya para nabi dan rasul itu berjalan dari nafsu lawamah ke nafsu mutmainnah. Kalau kita kan dari nafsu amarah itu. Makanya jauh sekali kita ini, untuk sulit sekali untuk apa? Untuk melihat secara batin ya, secara tersirat apapun yang telah tersurat itu susah. Karena masih banyak keakuan dalam diri kita. Oleh sebab itu di sini Al-Fakir mengajak kita semua untuk coba belajar masuk dalam madrasah thariqah agar kita ditarbiyah oleh seorang mursyid, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih harus wilayah thariqah itu, Ustaz? Karena di wilayah karena nggak ada satupun orang-orang sampai pada kekasih Allah kecuali lewat jalan thariqah. Berarti seakan-akan Ustaz terlalu mengagungkan thariqah itu. Bukan seperti itu maknanya. Kalau seperti itu sempit dari pikiran kita. Maka berarti kamu terlalu fokus dengan konsep zohir thariqah itu. Thariqah hanya ungkapan aja. Hanya ungkapan.
agar kita tahu membedakan tuh. Oh, ini ilmu orang yang hanya condong kepada zohira, madrasah ini. Oh, orang yang memang lebih mendidik zohir dan batin, oh namanya madrasah thariqah. Ungkapan itu kan hanya agar kita bisa lebih mengenal. Makanya Allah mengenalkan semua nama-nama kepada Nabi Adam agar dia lebih mengenal akan penciptaan segala sesuatu. Nah, kita ini kan masih banyak keaku-akuan di dalam diri. Mau jadi hamba Allah ya masih jauh kita. Nah, sebab itu madrasah tariqah itu mendidik zahir batin kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak masuk madrasah tariqah kayak gimana, Ustaz? Bisa nggak? Makanya guru kami Al-Arifur Rahmah Ziyadatul Hikmah Syekhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Radi itu mengungkapkan bahwa bisa. Manusia itu ada 4 tingkatan tuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pertama tuh orang biasa tuh. Dia nggak suluk, dia nggak mau suluk ya udah biasa aja, awam. Udah ibadahnya biasa-biasa aja. Nah, orang yang seperti ini diguncang kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala dah. Tapi ketika Allah mengguncang kehidupannya entah dengan kebaikan atau dengan keburukan, sama sekali tuh setiap keadaan yang telah terlewati itu nggak membuat rohanianya semakin dekat kepada Allah dah. Makanya ketika dia melakukan kebaikan dia merasa dekat sama Allah. Ketika dia melakukan keburukan dia merasa jauh dari Allah tuh. Padahal Allah nggak mungkin jauh dari hambanya kan. Nah, ini orang yang nggak ya udah orang biasa ya, nggak suluk, nggak amalan sutoriko, nggak, udah biasa-biasa aja, udah ngamalin agama terus juga. Nah, orang yang seperti ini akan mendapatkan kelelahan di dunia dan di akhiratnya. Nah, yang kedua itu adalah seorang hamba, seorang salikin tapi majedub. Jadi wali dia, seorang salik sampai kepada makom wali tapi majedub. Kayak gitu. Kalau yang tadi kan orang biasa-biasa saja, nggak, ketika dia Allah tampakkan setiap tajali kebaikan atau keburukan, sama sama sekali rohaniahnya itu nggak bisa membuat dia lebih dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya udah kayak gitu aja sampai mati. Yang ada apa? Hatinya keras, keaku-akuannya banyak. Ketika keaku-akuannya tinggi, Allah guncang lagi, jatuh sadar, nggak lama, nanti balik lagi. Makanya apa? Nggak konstan ya. Karena apa? Karena ya udah, karena dia nggak mau apa suluk, enggak, biasa kayak ya udah biasa-biasa aja udah. Nah, ini orang golongan pertama. Golongan kedua itu para salikin yang sampai kepada pangkat kewalian lalu majedub dia. Nah, ini seperti Wan Sekhan, ya wali-wali majedub lah banyak kayak gitu, wali-wali majedub kan. Nah, yang mana wali-wali majedub ini dia menyaksikan itu setiap tajalli Allah, dan dia itu memang pilihan dari Allah, udah ditarik gitu. Jadi seakan-akan ibaratnya ada seorang anak yang lahir dari sebuah rahim seorang wanita yang mana memang bakatnya mulai kecil melukis tuh. Akhirnya sampai besar dia menjadi seorang pelukis profesional secara otodidak aja. Nah, ketika dia melukis selalu ada orang yang minta belajar sama dia. Nah, dia nggak bisa mengajari konsep-konsep bagaimana dari titian agar bisa melukis tuh. Nah, nih. Nah, ini wali majedub tuh. Nah, memang udah bakat aja dia dari lahir menjadi seorang wali. Memang udah takdir yang Allah tarik aja. Dia Allah nggak pernah lihat zahir manusia kan. Yang penting kalau udah ada dalam jiwanya nur yang sangat besar, ya udah Allah tarik. Nah, wali, seorang salikin atau wali yang sampai kepada wilayah yang kedua ini nggak bisa tuh memberikan tarbiyah. Makanya orang yang mendekati wali majedub itu hanya konsepnya hanya khidmat tuh. Hanya khidmat. Makanya orang yang khidmat kepada wali-wali majedub itu kebanyakan mendapatkan barokah yang luar biasa ketika
zaman dulu, yaitu barokah ilmu dan barokah takorub, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di akhir zaman kan enggak. Barokah kita ini barokah selera awam. Kita puyeng dikit, datengin wali minta barokah. Akhirnya apa nih? Akhirnya rendah pandangan aulia di hadapan manusia di akhir zaman. Akhirnya terjadi banyak fitnah tuh. Seakan-akan derajat aulia dan dukun itu sejajar tuh. Kenapa? Karena ketamakan jiwa manusia itu. Sebab apa? Barokahnya selera awam. Puyeng dikit menghadapi masalah datengin wali. Yai, Syekh, Beb, doain aneh ya, aneh usahanya biar lancar, masya Allah. Nah ini nih barokah selera awam. Makanya orang yang mendekati wali-wali majidub atau salikin yang majidub ini nggak terdidik jiwanya. Kenapa? Karena memang salikin yang majidub dan wali majidub ya memang nggak bisa mentarbiyah itu. Memang nggak bisa mentarbiyah sih orang yang datang kepada mereka. Kenapa? Karena mereka udah sibuk ya. Ente lihatnya itu salikin majidub atau wali majidub. Tapi wali majidub melihat ente Allah. Maka nggak terdidik jiwa orang yang mendatangi wali manjedub. Tapi khidmat ke sana, zaman dulu orang-orang khidmat kepada wali manjedub mendatangi itu para kaum aulia illah yang manjedub agar mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan bertakarub kepada Allah. Tapi mereka nggak minta, mereka dekat aja tanpa kehendak. Orang-orang zaman dulu mendekati wali manjedub, yang penting sejalan kehidupannya ilmunya barokah, amaliyahnya barokah, takarubnya barokah, sehingga dia mendapatkan cahaya kewali. Seperti itu. Nah ini orang yang kedua tuh. Nah orang yang ketiga itu adalah wali-wali yang masuk dalam wilayah apa uh, malamatiyah. Yang mana wali-wali malamatiyah ini adalah wali-wali yang ditarik kepada Allah seperti wali majedub. Kalau wali majedub kan nggak sadar dia akan dirinya. Kalau wali malamatiyah ini majedub, tapi dia sadar tuh, sadar menyaksikan tajali, gitu. Tapi rahasia dan dia bisa mengajarkannya tuh kepada manusia, tapi dia nggak mau tuh mengajarkannya tuh. Kenapa? Karena memang Allah taruh tuh kejiwaannya seperti itu. Akhirnya akhirnya dia menutup semua makom kewalian dan tingginya martabat rohaniyahnya itu dengan apa? Terkadang dengan kemaksiatan, terkadang dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang bagi mata zahir manusia itu buruk. Nah, ini namanya wali malamatiyah. Makanya biasanya kadang kalau misalnya orang kalau dia ketahuan bahwa orang tahu bahwa dia adalah seorang wali, biasanya dia langsung hilang tuh, kabur. Nah, itu namanya wali malamatiyah tuh. Wali malamatiyah. Nah, kalau gaya-gaya wali malamatiyah itu seperti apa tuh? Dia menutup semua batiniahnya itu dengan gaya biasanya, sehingga orang nggak menyangka dia wali gitu. Andai pun orang nganggap dia wali itu karena prasangka baiknya aja tuh. Karena prasangka baiknya aja, kalau enggak karena omongan orang ikut-ikutan dia nganggap orang itu wali itu. Kenapa? Karena kan layak rifu wali lah wali, yang tahu wali hanya wali. Nah kita orang biasa ngomong, wah ini saya ini wali, ini ustadz ini wali. Lalu wali kagak kan gitu. Jauh makom kita dari Quran. Kenapa? Makanya kewalian yang biasanya kaum kaum aulia illah al-malamatiyah ini dia menutup kewalian dan martabat rohaniyahnya itu dengan gaya yang biasa-biasa aja. Kalau di akhir zaman itu gaya wali malamatiyah, kalau untuk di Indonesia tuh kayak Gus Baha tuh. Nah itu gaya-gaya wali malamatiyah tuh seperti itu tuh. Biar antum paham kan, yang tenar kan Gus Baha tenar tuh ya. Nah itu yang gaya seperti
Wali Malamatiyah itu Gus Baha. Nah, tapi ternyata Gus Baha bukan wali Malamatiyah, tapi gayanya kayak gitulah. Tapi beliau sendiri udah ngomong kan, beliau bukan Malamatiyah. Nah, ya itu yang ketiga. Nah, dia ini yang ketiga ini wali Malamatiyah ini dia menyaksikan tajalli ilahiyah, dia mengetahui segala rahasia makomat dan martabat rohaniyah, dia bisa ngajarin ke orang. Tapi dia nggak mau tuh. Dia pingin rahasia ini saya bawa sampai mati tuh. Nah, ini wali Malamatiyah. Nah, itu jadi nggak bisa dia nggak mau tuh. Kalau yang kedua kan wali Majdub nggak bisa ngasih ke orang. Nah yang ketiga nggak mau tuh ngasih ke orang. Jazab juga, jazab juga wali Muhammadiyah. Cuma dia sadar jazabnya. Nah yang keempat, nah ini baru nih wali Torikoh. Nah ini wali Torikoh ini udah di puncak. Makanya semua nih, misalnya yang dari tingkatan pertama, orang-orang biasa, dia tahu wirid, dia tahu ini dari mana? Pasti dari ulama-ulama yang memang dulu dekat kepada orang Torikoh gitu. Juga kayak Wan Sehan atau Gus Ja'far ya kan, yang booming, yang dianggap sebagai wali menjeduk, tetap kan ternyata mereka itu tetap bersandar kepada ahlu Torikoh. Yang mana kayak bapaknya Wan Sehan adalah seorang mursyid, juga bapaknya Gus Ja'far juga seorang mursyid Torikoh. Wali Malamatiyah juga seperti itu. Dia pun bersandar kepada ahlu Torikoh. Nggak bisa enggak. Kenapa sih kebanyakan wali-wali itu pasti bersandar kepada ahlu Torikoh? Karena ahlu Torikoh adalah wali. Dia akan-akan gabungan orang biasa, wali menjeduk, wali Malamatiyah. Dia jazab, tapi dia dalam keadaan sadar tuh. Sehingga tampilannya itu tetap bersih, standar biasa-biasa saja. Orang lihatnya juga oh biasa-biasa saja, tapi kok terasa tuh jiwa-jiwa orang tarekoh ini orang tarekoh kayak gitu. Maka orang tarekoh itu memiliki nur yang khususiyah gitu. Makanya ulama-ulama yang benar-benar al-faqihu fidin pasti dia tenggelam dalam ahlu tarekoh, seperti Imam Hambal, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Semua tenggelam itu dalam wilayah tarekoh, nggak ada yang nggak. Imam Ghazali tenggelam dalam wilayah tarekoh itu. Nggak ada satupun orang yang benar-benar al-faqihu fidin tapi nggak mau tenggelam dalam tarekoh. Nggak mungkin, pasti dia tenggelam dalam tarekoh. Nah tarekoh itu hanya ungkapan aja. Intinya dia punya seorang mursyid yang membimbing ruhaniyahnya kepada Allah. Nah itu udah, nah itu tarekoh. Tarekoh hanya ungkapan aja. Tarekoh kan maknanya jalan. Nah, ya hanya ungkapan aja, tata cara kayak gitu. Nah setiap tarekoh itu macam-macam. Nah ketika orang masuk dalam wilayah tarekoh terbimbing tuh dia. Makanya nggak ada satupun ulama-ulama al-faqihu fiddin yang ketika fakih ilmu agamanya dia nggak masuk dalam wilayah tarekoh. Kayak Imam Syafi'i. Ketika dia terbebani dengan banyaknya ilmu, makanya ilmu itu kan asma Allah itu. Ketika dia menjalani tolib, banyaknya bab ilmu dia kuasai itu makin membebani jiwanya tuh. Makanya ilmu itu nggak menjamin ketenangan, tapi setiap ketenangan itu akan memancarkan cahaya ilmu tuh. Nah seperti itu. Makanya semua bahkan para wali songo aja adalah ahli tarikoh. Makanya nggak bisa dipungkiri orang-orang yang sampai kepada al-faqihu fiddin pastilah dia memiliki seorang mursyid yang usul, mursyid yang kamil, yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu pentingnya thariqah para wali itu agar kita itu diwarisi cahaya yang mana dulu cahaya dari Rasulullah wafat, cahayanya itu pindah ke Abu Bakar. Abu Bakar wafat, cahayanya pindah ke Umar. Umar wafat, pindah ke Sayyidina Utsman. Sayyidina wafat,
pindah ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat, pindah ke Sayyid ini, Sayyid ini, Syekh ini, Syekh ini, Syekh ini, Syekh ini, sampai ke semua mursyid yang kamil tuh. Cahaya itu akan tetap utuh. Makanya sanad ilmu itu bukan tentang kita memahami agama ini fahuwa syekh, fahuwa syekh, fahuwa syekh. Enggak. Sanad ilmu itu adalah cahaya yang tidak berubah dari zaman Rasulullah sampai diwariskan kepada si murid untuk sekarang ini. Dia nggak berubah itu. Gelombang akal secara logika dan gelombang jiwa secara logika itu nggak bergeser. Jadi sehingga dia memahami Quran dan hadis memang sesuai dengan apa yang ingin Rasulullah dan Allah inginkan sebagai tujuan itu. Nah itu baru ilmunya bersanad. Nah, kalau nggak seperti itu ya udah dia hanya akhirnya apa? Akhirnya banyak kan terjadi di akhir zaman cuma bangga-banggain sanad aja tuh. Padahal para ulama dan aulia zaman dulu nggak ada yang mau banggain sanad ataupun nasab. Mereka mengedepankan sanad dan nasab rohaniyah mereka itu. Sehingga benar-benar dia mendidik umat baginda Nabi itu untuk mengenal baginda Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wilayah itu disebut dengan madrasah Thariqah. Karena setiap mursyid itu bermacam-macam didikannya. Nah, oleh sebab itu kita kaji nih Thariqah para wali. Ya dong. Karena kita udah memahami tentang kita udah belajar sedikitnya tentang takwa, lalu kita belajar sedikitnya tentang syariat tarekat hakikat, maka kita harus masuk gitu dalam wilayah madrasah thariqah. Nah, sebelum masuk ke madrasah thariqah kita harus kenal dulu thariqah para wali itu seperti apa. Makanya ada ungkapan tuh, likulli wahidihim tariqatu min turuku yakhtaruhu fayakunu min hadza wasila. Masing-masing dari kaum sufi mempunyai thariqah yang dipilihnya dari beberapa thariqah yang ada. Jadi seorang sufi itu nggak mungkin nggak masuk dalam thariqah. Jadi masing-masing dari kaum sufi itu mempunyai thariqah yang dipilihnya dari beberapa thariqah yang ada. Jadi milih salah satu aja. Tapi ada itu Ustaz yang thariqahnya dua, khair. Memang suluknya dari mursyidnya seperti itu. Dan makanya ikutin aja ketika kamu bertemu seorang mursyid, ikutin aja. Mursyid kamu seperti apa? Mursyid antum tuh seperti apa? Udah ikutin samina wa ta'na tata caranya. Nggak usah mikir seperti ini, nggak usah. Samina wa ta'na aja. Makanya ada ungkapan Imam Ghazali, kalau kamu telah bertemu dengan seorang mursyid, maka jadilah kamu mayat di hadapannya tuh. Mayat kan kalau udah di hadapannya dimandiin, diapain, digulingin kanan, gulingin diem aja. Makanya likulli wahidihim tariqun min turuk yakhtaruhu fayakunu min dhawasila. Masing-masing dari kaum sufi itu mempunyai thariqah yang dipilihnya dari beberapa thariqah yang ada, yang bisa menghantarkannya wusul kepada hadrah ilahiyah. Kahulusihi bainal anami murabbiyah wa kasarahil awradi kasawmis shalah. Seperti duduk mengajar sesama manusia. Nah itu. Jadi wilayah thariqah itu saling seorang mursyid itu sering dia duduk sama muridnya. Muridnya itu pun kalau dan seorang murid thariqah sering duduk dengan mursyidnya. Akhirnya terus ditransfer cahaya itu. Nah, sebelum itu kujul kajalusihi bainal anami murabbiyah wa kasaratil awradi kasawmis salah. Seperti duduk mengajar sesama manusia, memperbanyak wirid-wirid seperti puasa dan salat. Lalu waka khidmati linnasi wal hamalil hatab litasudduqi nabi muhassal mutamawwala. Dan seperti berkhidmat untuk kepentingan umum dan mencari kayu bakar lah, berkhidmat kepada kepada mursyidnya itu dan murid-muridnya lah. Kemudian
Dari uang yang dihasilkan dari penjualan kayu tersebut disedekahkannya kepada apa? Kepada majelis ilmunya, sehingga makna majelis ilmu adalah apa? Buat makan dia ketika dia menuntut ilmu agama. Jadi didikan Torikoh benar-benar nggak seperti yang dipahami umumnya manusia itu. Enggak, tetap dia bersosialisasi, tetap dia nggak menyendiri. Yang penting dia punya mursyid aja. Udah ikutin aja arahan mursyidmu, udah sampai kamu usul. Makanya Torikoh yang menghantarkan seorang hamba itu untuk bisa usul ke hadrah ilahiyah itu sangat banyak itu, sahabat dan santri. Ya antara lainnya itu Torikoh yang mengajarkan kesabaran, Torikoh yang mengajarkan rasa syukur, Torikoh yang mengajarkan khidmat, riyadhah, mujahadah, lah banyak. Yang jelas semua Torikoh itu mengajarkan manusia untuk mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala melalui mursyid-mursyidnya, yaitu apa? Akhlak-akhlak yang luhur, akhlak-akhlak Rabbaniyah. Makanya Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menjelaskan bahwa man alima wa amila wa 'allama fahuwa alladhina yud'a adiman fi malakutis samawati fa innahu kasyamsi tudhi'u li ghairiha wa hiya mudi'atun fi nafsiha wa kalamiski alladhi yutayyibu ghairahu wa huwa tayyibun wa mahma ishtaghala bit-ta'limi faqad taqallada amran adhiman yasiman falyakhafad ada abahu. Yang mana barang memiliki ilmu serta mau mengamalkan dan mengajarkannya kepada sesama manusia tuh, maka ia sangat diagungkan oleh penduduk langit. Laksana matahari yang selain menerangi diri sendiri juga menerangi yang lain, dan laksana minyak kasturi selain wangi dan juga mewangikan orang lain. Ketika seseorang menyibukkan diri dengan mengajar, maka sesungguhnya ia telah menyandang urusan yang agung. Oleh karena itu hendaknya ia bisa menjaga adab-adabnya seorang pengajar. Nah ini ungkapan Imam Al-Ghazali tentang bahwa seperti itu thariqah. Makanya kita mendatangi seorang mursyid itu, maka sejatinya kita dalam wilayah pandangan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah itu kita dipandang sebagai orang yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepadanya. Di pandangan Allah Subhanahu wa taala kita itu orang yang ingin merapikan zahir batin kita. Kenapa? Karena kita mendatangi seorang mursyid yang benar-benar sebagai majlah itu atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendapatkan warisan atas setiap tarbiyah dari seorang mursyid itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tarikoh itu macam-macam konsepnya seperti yang Imam Ghazali bilang. Ada yang konsepnya seperti membagi tolibil ilmi. Pokoknya ulama-ulama zaman sekarang itu kan meniru konsep-konsep para mursyid zaman dulu. Tapi sayangnya mereka yang meniru konsep-konsep para mursyid ternyata sampai ke makom mursyid saja tidak. Nah, seperti itu. Tapi khair itu. Agar apa? Agar ramai dunia ini. Dengan apa? Dengan thalibil ilmi. Khair itu. Nah, tapi jangan berhenti di situ aja. Nah, sebagian lagi itu wilayah thariqah itu ada yang dengan cara memperbanyak wirid, lalu memperbanyak sholat-sholat sunnah. Lalu sebagian lagi itu ada yang dengan memperbanyak baca Quran. Lalu sebagian lagi ada
yang eh, mendalami sering bersedekah. Jadi thariqah itu banyak. Dari riyadah, mujahadah, ya, sabar, syukur, banyak. Dan menegakkan sunnah banyak. Macam-macam toh thariqah. Makanya yang sesuai sama kita itu yang seperti apa tuh. Makanya masuk. Jadi madrasah thariqah itu bila ditamsilkan itu seperti kuliah ya. Jiwa kita itu condong kepada komputer, ya masuk teknik komputer. Jiwa kita itu condong kedokteran, yang masuk fakultas kedokteran. Jiwa kita suka ekonomi, ya masuk jurusan akuntansi itu. Ekonomi akuntansi. Nah, seperti itu juga. Karena kan bila di dalam dunia saja, ketika kita ingin mendalami sebuah bab ilmu dunia saja, itu harus sesuai jiwa kita. Maka ketika kamu masuk dalam thariqah, ya itu yang sesuai dengan jiwamu itu yang mana tuh? Kayak gitu. Nah, dan si mursyid itu lebih paham jiwa si murid daripada murid itu. Makanya bukan memilih tarikohnya, tapi datangi saja mursyid itu. Sehingga mursyid itu akan mendidik dirimu dengan sesuai jiwamu. Yang mana kamu belum paham tentang jiwamu sendiri, maka dia akan mengenalkan tentang dirimu. Sehingga apa? Sehingga man arafa nafsa faqad arafa rabba. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal tuh Tuhannya. Oh, saya ingin masuk tarekoh yang itu aja lah, banyak wirid. Ya tetap aja. Ketika kamu masuk ke tarekoh yang condong kepada sedekah, kamu pasti dikasih wiridan. Dan kamu ketika masuk tarekoh yang condong kepada wiridan, kamu akan tetap disuruh sedekah. Karena tarekoh itu adalah pengamalan secara keseluruhan yang wajib dan sunnah, dengan membawa pendidikan zahir dan batin kita sehingga rapi itu untuk bertakarub kepada Allah. Dan puncak dari semua itu adalah ma'rifatullah. Jadi bukan berarti semua tarekat itu berbeda, enggak, ada yang condong ke sana, tapi bukan berarti tidak tidak mengerjakan yang satunya. Bukan seperti itu. Nah, pandangan orang awam kan seperti sekarang tentang tarekat seperti itu tuh. Oleh sebab itu, benar-benar ketika kita benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang mana Allah telah menganugerahkan karunia-Nya yaitu madrasah tarekat, ya udah, jiwamu sodik kepada Allah. Jangan kamu memasuki sebuah wilayah ketaatan itu karena sesuai hawa nafsumu. Nah, ini penyakit. Nah, ini yang terjadi di akhir zaman. Nggak usah torikoh dari tarikoh. Satu torikoh aja. Duduk di majelis mursyid ini. Wah, ini mursyidnya nggak sesuai lah, pindah. Sesuainya nggak, itu baru satu tarikoh. Kenapa? Karena manusia itu penyakitnya memang seperti itu. Nah, nggak ada yang, banyak sekali kita itu yang nggak sadar bahwa itu penyakitnya. Nah, kita duduk di hadapan mursyid, ya itu untuk mengobati itu tuh. Untuk menata, merapikan zahir batin kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Makanya kan suul adab seorang murid yang menimbang tuh. Makanya kita banyak tertipu secara basyariyah si syekh ya, tuh. Ketika kita berhadapan dengan seorang mursyid, udah jangan lihat zahirnya. Tanam dalam hati, aku ingin mengambil cahaya rohaniahnya. Udah selesai. Makanya Imam Ghazali itu di dalam Qiyamiyatus Sa'adah menegaskan bahwa apabila kamu duduk di hadapan seorang mursyid, maka modal pertama dirimu adalah berprasangka baik. Itu modal pertama itu untuk menuju kepada Allah. Berprasangka baik. Makanya apa? Afdalun ibadah husnudzonu fillah. Seutama-utamanya ibadah, kata Allah dalam hadis qudsi, adalah berprasangka baik kepada Allah dan kepada semua makhluk. Nah, itu kan sulit banget itu. Karena husnuzon itu bukan keluar dari akal atau hati, tapi dia itu cahaya rohaniah itu.
Makanya di kajian kopi hitam itu bersama Gus Fadil itu, ya Gus, nah itu kita mengupas husnuzon itu seperti apa. Ya semoga nanti dijelasin sama Gus Fadil lah. Insyaallah amin. Jadi husnuzon itu keluar dari cahaya rohani, nggak sembarangan. Makanya nggak bisa manusia memahami itu kecuali dia memang benar-benar memasrahkan dirinya kepada si sang syekh agar di- dituntun zahir batinnya, dirapikan zahir batinnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Makanya bahkan di hadis yang lain, ulama-ulama di zamanku itu seperti nabi-nabi di Bani Israel. Wah, luar biasa. Maknanya apa? Ulama yang mendapatkan warisan rohaniah baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita benar-benar terbimbing oleh beliau. Makanya jalan pertama manusia ketika masuk dalam thariqah itu taubat. Kayak thariqah Tijani itu thariqah yang hamdin wa syukrin, penuh pujian dan rasa syukur kepada Allah. Ya tetap aja bukan sabar apa penuh terus memuji Allah terus syukur, nggak ada wiridannya, ada tetap wiridannya. Nggak sedekah, tetap disuruh sedekah. Nggak sunnah loh. Bahkan kebanyakan mukodam, banyak dari mukodam itu setiap malam dia itu menegakkan sunnah tuh. Qiyamul lail. Ada yang sampai 50 rakaat, ada yang 100 rakaat. Cuma ketika dia berhadapan sama manusia ya udah dia biasa-biasa aja. Nah, itu terujinya diri kita ketika berhadapan dengan seorang mursyid tuh. Disitulah kita sadar betapa kotornya hati kita tuh. Makanya pentingnya kita di hadapan seorang mursyid ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini mursyid ini amal ibadahnya kayak gimana. Makanya husnuzon adalah modal pertama. Makanya tidak bisa memahami husnuzon itu, mendapatkan cahaya husnuzon itu walaupun secuil saya, kecuali dengan pertama kali bertobat. Makanya semua talqin thariqah itu pertama disuruh taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Sebagaimana ada ungkapan tuh. Atlub ma tabana bit tadamatil mukhliqa wa bighadami tarki dhanbina fima asataqbala. Segeralah bertobat dengan menyesal, menghentikan kemaksiatan dan meninggalkan dosa-dosa dan kekhilafan. Nah, seperti itu tuh. Jadi taubat adalah dasar pertama manusia untuk bisa berhusnuzon. Maknanya apa? Khauf, warok. Makanya khauf, takut, tapi jangan berlebihan. Takut itu bisa membawa kita pada cahaya warok dan cahaya taubat. Sehingga kita benar-benar paham tuh bagaimana rahmat Allah turun di dalam kebaikan dan keburukan. Makanya menyaksikan rahmat itu susah kan. Tapi menyaksikan yang sesuai dengan hawa nafsu kita, gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Makanya taubat itu luar luar biasa. Ya, banyak lah. Di dalam kitab Kifayatul Adkiyah aja syarat untuk bertorikoh itu kan banyak. Salah satunya ada taubat. Makanya wiritan dalam torikoh Tijani yang memang kami istiqomahkan itu adalah pertama istighfar. Itu sampai mati terus beristighfar pagi sore, lalu 100 pagi 100 sore. Lalu sholawat, baca sholawat yang mana sholawat dalam tarekat Tijani adalah sholawatul Fatih, yang mana insya Allah lah setelah kajian ini khatam ana ijazahkan itu. Nah itu sholawatul Fatih itu 100 pagi 100 sore. Terus mengesahkan Allah la ilaha illallah itu pagi dan sore. Seperti itu. Karena wirid tantorikoh itu ya nggak jauh dari tiga. Istighfar, sholawat, tahlil. Seperti yang udah aneh ungkapkan di kajian-kajian sebelumnya.
Makanya makanya ada ungkapan dari Syekh Muhyiddin Al-Arabi itu mengatakan bahwa apa taubat itu dibagi menjadi tiga perkara tuh. Yang pertama itu at-taubah. Apa itu mantabatu khawfal ukubati fa huwa sahibut taubah. Itu barang siapa tabatu khawfal ukubati fa huwa sahibut taubah. Barang siapa yang bertaubat karena takut siksaan Allah, maka ia adalah sahibut taubah. Sahabatnya taubat tuh. Jadi kan orang bermacam-macam tuh ketika dia bertobat. Ada yang taubat karena takut siksaan Allah. Nah, itu disebut dengan sahibut taubah. Ada lagi yang kedua apa? Wa man tabaraja ulama tubati wa huwa sahibul inabah. Nah, ada orang yang bertobat itu karena mengharapkan pahala. Maka dia adalah sahibut inabah. Terus yang ketiga itu wa man ومن تبع حفظا أو قيما بالعبودية لا رغبة في الثواب ولا رهبة من العقاب فهو صاحب الأوبة. Dan barang siapa bertobat karena ingin menjaga dan melaksanakan ubudiyahnya semata-mata, jadi nggak mengharapkan pahala dan bukan karena takut siksaan Allah, dia bukannya dia nggak ibaratnya apa mau masuk surga nggak pantas tapi masuk neraka takut. Nah, ibaratnya kalau yang udah berhubungan dengan siksaan dan pahala itu, nah itu sahibut taubah, sahibu inabah. Tapi anda tuh orang yang bertobat itu bukan karena takut siksaan Allah, bukan, karena memang bukan bukan berarti dia nggak takut, takut dia, tapi jiwa dia bukan condong ke sana. Dan ada orang yang tidak mengharapkan pahala, bukan berarti dia memungkiri pahala, bukan, dia mendapatkan pahala juga, tapi dia nggak condong kepada pahala itu. Lalu ada taubat orang yang seperti apa? Yaitu orang yang bertaubat yang karena hanya ingin menjaga dan melaksanakan sebagai ubudiyah semata, itu penghambaannya dia kepada Allah aja dia. Kayak gitu. Dia nggak sibuk dengan apa siksa dan nikmat Allah surga dan neraka. Dia nggak berharap pahala dan hinaan Allah, enggak, tapi dia hanya menjalankan itu semua semata-mata sebagai penghambaan dia. Makanya nah, inilah Abdullah, hamba Allah. Nah kan tarbiyah seperti ini hanya ada di wilayah madrasah Toriko. Makanya Toriko itu hanya ungkapan ya, hanya di madrasah yang mana kau duduk di hadapan seorang mursyid. Nah orang yang seperti ini adalah sahibut aubah. Makanya ada sebuah kisah tuh. So, Sohibul Aubah itu kayak gimana tuh, Ustadz? Ada sebuah kisah yang mana suatu ketika ada orang alim luar biasa mendatangi seorang wali Allah, terkenal lah dia, seorang wali itu. Lalu ulama ini datang tuh kepada wali itu. Lalu karena ulama yang alim ini juga seorang wali gitu, jadi dia pingin apa lebih mendekatkan diri kepada Allah karena dia paham ada martabat-martabat rohaniah yang belum bisa dia buka hijab-hijabnya. Nah, dia dengar ada di sebuah wilayah seorang wali yang bisa mengangkat hijab itu. Nah, yang mana wali yang ingin mendatangi seorang aulia tadi yang memang bisa mengangkat hijab-hijab dia, wali ini kasyaf gitu. Dia bisa melihat siapa orang yang masuk surga, siapa orang yang masuk neraka tuh. Akhirnya apa tuh? Akhirnya si wali ini pergi ke wilayah yang mana wali tadi tinggal. Lalu pertama kali dia berhadapan dengan seorang wali tadi, dia kaget. Kenapa? Karena di atas dahi seorang syekh yang akan dia ambil tarbiyahnya, tarbiyah torikohnya, tertulis ahli nar. Berarti orang yang akan masuk neraka. Kaget ya. Ini wali tapi kok ahli nar.
Tapi namanya wali kan, enggak lah. Karena dia seorang wali, paham martabat rohani enggak. Karena model pertama adalah husnuzon. Ya udah dia husnuzon aja kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Ya udah dia terus, dia nggak sibuk sama zahir si wali itu. Dia hanya fokus kepada rohaniah si wali itu. Coba kalau kita, oh langsung, oh ini wali ini sesat. Kita mendatangi seseorang itu sesuai hawa nafsu kita sih, bukan karena Allah. Kita itu karena Allah ya masih jauh. Kayak fokus ya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan datangi mursyid-mursyid yang usul. Nah, singkat cerita wali ini ditarbiyah oleh Syekh itu selama 20 tahun lamanya. Nah, ini masyhur lah. Kalau orang-orang yang suka ngaji tasawuf masyhur nih kisah ini. Karena kisah ini ada di zaman Yazid Al-Bustami itu. Akhirnya setelah 20 tahun belajar, akhirnya wusul lah wali ini dalam sebuah makomat dan martabat ruhaniyah. Lalu setelah selesai, si wali tadi ini mau pergi, dia datangi gurunya, ya Syekh, aku ingin mengungkapkan sesuatu ya Syekh. Apa wahai itu muridku? Selama ketika aku pertama melihatmu, aku ini adalah seorang yang dikaruniai oleh Allah bisa melihat orang mana yang masuk surga dan orang mana yang masuk neraka. Lalu pertama kali aku melihatmu, tertulis di dahimu bahwa engkau adalah ahli neraka. Tapi engkau ah, secara zahir tampak seperti ahli ibadah. Lalu selama 20 tahun aku belajar kepadamu, tulisan itu terus dan tidak berubah. Dan sekarang aku mau pergi pun tulisan itu masih tertulis di dahimu ahli nar. Lalu gurunya berkata pada muridnya, wahai muridku, kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah itu bukan karena takutnya neraka ataupun mengharapkannya surga. Tapi kita yang harapkan hanyalah keriduan Allah kepada kita. Bila Allah takdirkan aku dalam kehidupanku aku dimasukkan ke neraka, maka aku akan masuk ke dalam neraka itu dengan riang gembira. Sebab apa? Sebab keriduan Allah kepadaku. Sebab keriduan Allah itu adalah nikmat melebihi siksa neraka dan nikmat surga. Puncak semua nikmat adalah keriduan. Dan aku akan masuk ke dalam neraka itu dengan riang gembira sebab keriduan Tuhanku kepadaku, wahai muridku. Langsung nangis muridnya itu. Lalu muridnya pergi. Suatu ketika muridnya udah jadi seorang mursyid lah. Karena dia memang ditakdirkan Allah bisa membagi cahaya itu. Akhirnya dia mengajar tuh. Lalu suatu ketika muridnya datang tuh kepadanya, ya Syekh, aku melihat seorang syekh yang besar. Maknanya seorang syekh yang benar-benar tampak seperti seorang wali yang ini kan, kaum al-kabir, orang-orang yang benar-benar memiliki makomat martabat ruhaniyah, seorang wali yang wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di pasar gitu. Lalu ketika dia datang ke pasar yang mana ramai banyak orang mendatanginya untuk meminta barokah tuh. Akhirnya apa? Lalu dia lihat ternyata itu gurunya. Dan ternyata apa? Tulisan ahli nar telah berubah menjadi ahli jannah. Nah, dan benar-benar si gurunya tidak pernah berubah. Ibadahnya sama seperti dulu, nggak pernah berubah sama sekali. Tetap sama. Makanya ruhaniyah para aulia itu luar biasa. Dan ketika itu diwariskan kepada hamba Allah, maka cahaya itu menjadi modal untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita mengharapkan surga dan neraka ya, tapi hanya karena Allah. Dari Allah dan kepada Allah. Hanya untuk Allah dan kembali kepada Allah. Teringat juga kisah baginda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh saudara-saudaranya itu dari Quraisy.
Ya Muhammad, untuk apa engkau mendakwahkan orang-orang ini? Sedangkan engkau tahu mana yang masuk neraka dan mana yang masuk surga tuh. Kayak gitu. Lalu apa kata Rasulullah? Aku nggak peduli. Aku nggak peduli. Aku hanya menjalankan apa yang Allah inginkan. Iya. Mana ubali kata Rasulullah. Aku nggak peduli. Mana ubali. Aku nggak peduli. Mau mereka masuk surga ataupun neraka, aku tetap akan mendakwahkan Islam ini kepada mereka. Rasulullah tahu mana yang kafir, mana yang beriman, mana yang munafik. Tapi Rasulullah tetap mendakwahkannya dengan rahmat yang sama. Karena apa? Karena beliau Sayyidina Rasulullah SAW hanya menjalankan apa yang Allah inginkan. Masya Allah. Nah inilah madrasah-madrasah thariqah, agar kita bisa mendapatkan apa, wilayah keusulan, sehingga mendapatkan ma'rifatan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semuanya itu diawali dengan taubatan nasuha, lalu dengan penuh prasangka baik kepada Allah, sehingga kita menjaga cahaya-cahaya itu. Cahaya awal kita adalah cahaya taubat dan husnuzan. Kita jaga cahaya itu, kita amalkan secara zahir batin sesuai bimbingan para mursyid, sehingga kita benar-benar secara perlahan Allah wariskan nur-nur ilahiyah itu, akhlak-akhlak robbaniyah, cahaya-cahaya risalah dari cahaya Nur Muhammadiyah, sehingga kita mendapatkan wilayah Abdullah, hamba hamba Allah. Nah, bagaimana tuh kita menjaga cahaya-cahaya itu? Insya Allah kita lanjutkan lain hari. Semoga sedikitnya pembahasan dan wawasan ini menjadi kita semangat lah untuk mendekatkan diri kita kepada wilayah Toriko, dan mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, dan semakin cinta kita kepada wali-wali Allah, wabil khusus kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Dan semoga hal ini, apa yang kita lakukan ini, mendapat pandangan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam, bila ada khilaf kata dan sesuatu yang tidak sempurna, Anal Fakir Ahmad Ar-Rafiq, mohon maaf lahir batin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.